Hai teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Prihardina. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari tentang topik 7, yaitu Accounting for Fixed Asset, yaitu pada bagian Disposition of Property, Plant and Equipment. Jenis disposisi atau menarik atau melepas aktiva tetap dapat melalui penjualan, pertukaran, konvensi terpaksa, atau pembuangan. Yang perlu dilakukan saat disposisi atau pelepasan, yaitu pertama, tanpa memperhatikan waktu pelepasan, penyusutan harus dihitung hingga tanggal disposisi. Lalu yang kedua, kemudian semua akun yang berhubungan dengan aktiva yang ditarik harus dihilangkan. Umumnya, nilai buku aktiva tetap tertentu tidak sama dengan nilai pelepasannya. Akibatnya timbul keuntungan atau kerugian. Penyebabnya adalah penyusutan merupakan estimasi atas alokasi biaya, bukan proses penilaian keuntungan atau kerugian. Penyusutan harus dicatat selama periode waktu antara tanggal ayat jurnal penyusutan terakhir dibuat dan tanggal penjualan. Dalam hal ini akan terjadi penjurnalan sebagai berikut. Jurnalnya adalah beban penyusutan, pada kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ayat jurnal untuk penjualan aktiva adalah akan muncul, debitnya adalah cash, debitnya adalah akumulasi penyusutan, pada kreditnya adalah mesin, dan keuntungan atas pelepasan. Nah, konversi terpaksa. Ya, jenis konvensi terpaksa seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, atau pembebasan, selisih yang dipulihkan dan nilai buku aktiva tersebut. Jika ada dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian akan diperlakukan dengan cara yang tidak berbeda dengan jenis disposisi lainnya. Dalam beberapa kasus, keuntungan atau kerugian seringkali dilaporkan dalam bagian pos luar biasa pada laporan laba rugi. Sebagai contoh soal, ya, pada tanggal 31 Desember, Travis Inc. memiliki mesin dengan nilai buku sekian. Ya, biaya awal dan akumulasi penyusutan yang berhubungan pada tanggal ini adalah sebagai berikut. Ada informasi mesin, harganya berapa, akumulasi penyusutan, dan nilai bukunya. Penyusutan dihitung sebesar 72.000 per tahun dengan metode garis lurus. Nah, diminta untuk setiap situasi independen tersebut, tunjukkan ayat jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, kondisi pertama, penjualan, menjual mesin. Ya, kondisi kedua itu menyumbangkan mesin. Nah, ada dua kondisi nanti. Ya, kondisi yang pertama kita lihat, ya. Pada tanggal 1 April, Travis menjual mesin tersebut seharga Rp1.040.000 kepada Dilema. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hitung sisa penyusutan aktiva tersebut sampai dengan saat aktiva tersebut dijual, disposal, atau disumbangkan. Jurnalnya adalah debit depreciation expense machinery pada kredit accumulated depreciation machinery sebesar 15.000. Dari mana 3/12 dikalikan dengan 60.000. Lalu selanjutnya kita hitung total accumulated depreciation dari aktiva tersebut. Ya, dari jumlah accumulated depreciation akhir periode ditambah dengan accumulated depreciation periode yang dijualnya, pada saat dijualnya. Nah, soal yang ketiga, menghitung loss or gain karena penjualan atau disposal dari selisih. Jadi kita membuat jurnalnya adalah debitnya cash, lalu yang kedua adalah accumulated depreciation machinery, pada machinery, dan cash gain on disposal on machinery. Nah, itu ada tertulis di jurnalnya ya. Nah, pada tanggal 31 Juli perusahaan menyumbangkan mesin. Kalau menyumbangkan mesin, kita catatnya atau kita hitungannya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation. Ini mengakui depresiasinya terlebih dulu sampai dengan pada saat dia melakukan menyumbangkan. Dihitung dulu 7/12 kali 60.000. Lalu yang kedua, nah ini kita baru menghitung pada saat menyumbangkan. Jurnalnya adalah contribution expense
debitnya sama, accumulated depreciation machinery, kreditnya machinery, dan kreditnya adalah yang kedua adalah gain on disposal, masih gain ya. Itu. Jadi itu penghitungan dari pada saat kita melakukan pelepasan aktiva. Oke? Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for fixed asset, depreciation, impairment, and depreciation. Sampai jumpa.